Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala azza wa jalla. Salatan wa salaman ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jemaah mengaji dan mengkaji yang saya muliakan, sebagaimana biasa, mari kita awali pertemuan kita saat ini dengan bacaan kitab, tentunya dengan beberapa harapan. Yang pertama, semoga Allah tetap berkenan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita mampu menyelesaikan kewajiban puasa ini sampai yang terakhir nanti, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Dan semoga puasa kita, tarawih kita, tadarus kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan yang kedua, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah menghadap kehadiratnya, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima amal baiknya, dan Allah tempatkan di tempat yang paling berbahagia. Amin. Harapan yang ketiga, barangkali masih ada di antara saudara kita, keluarga kita, khususnya jamaah kita yang hingga hari ini masih menderita sakit. Semoga oleh Allah segera disembuhkan dari penyakitnya, yang dengannya mereka berbahagia bersama-sama kita, khususnya di lebaran yang akan datang. Amin. Harapan keempat, semoga Allah jadikan putra putri dan keturunan kita menjadi putra putri yang sholihin, yang sholihah, yang bisa mengabdi kepada kita orang tua sebagai orang tuanya, dan bisa berbakti kepada bangsa dan negara, lebih-lebih menjadi putra putri yang suka sujud sembah kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, semoga usaha kita, pekerjaan kita Allah lancarkan dan Allah selamatkan, serta Allah berkahkan untuk bekal hidup kita dunia, terutama hidup akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Jemaah mengaji dan mengkaji yang berbahagia yang saya muliakan, hari ini puasa kita insya Allah yang ke-18 hari. Secara syar'i, alhamdulillah, kita semuanya telah berpuasa karena sudah mengikuti aturan syariat, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa kita. Secara syar'i kita alhamdulillah berpuasa. Tapi maaf, jangan tersinggung, dan saya sama sekali tidak berniat untuk menyinggung. Secara hakiki, insya Allah kita masih belum puasa. Buktinya apa? Buktinya dalam Ramadan anggaran belanja insya Allah grafiknya naik dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Mengapa tidak? Karena maaf, di dalam Ramadan
insya Allah ini ibu-ibu yang lebih tahu, anggaran belanja insya Allah lebih tinggi atau naik dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Karena kalau sebelum Ramadan, maaf, makan seadanya, biasa-biasa saja, cukup dengan apa yang ada. Tapi Ramadan masuk, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, makanan insya Allah lebih lezat, lebih enak dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita maaf jarang makan kolak, tapi Ramadan masuk hampir tiap hari. Sebelum Ramadan kita tidak pernah makan minum kopi malam-malam dengan dalam keadaan hangat, nasi dan lauk pun juga hangat. Tapi di luar Ramadan insya Allah tidak. Dan anehnya, tapi nyata, itulah fadl dari Allah, pemberian Allah. Ibu-ibu yang bagian belanja sama sekali tidak ada rasa eman dan tidak ada rasa berat. Di siang hari jam 2, jam 3, maksimal jam 2 lah, atau jam 3 kalau terakhir itu sudah masuk dapur untuk ngurus berbuka puasa. Di malam hari jam 2 malam sudah bangun untuk ngatur dan menghangatkan untuk santap sahur. Coba bapak-bapak, saudara-saudara di luar Ramadan, coba malam jagain rajin. Dik, tangi dik, buat terus kopi anak, terus makan nasi anak. Kira-kira jawabannya bagaimana? Insya Allah macam-macam, kenbil sepomat, begitu. Mungkin jawabannya begitu. Terus yang lain, dik, mau terus makan kolak senyaman, ketan ireng, atau ketan duren, dan lain-lain. Di dalam Ramadan pasti disiapkan, tapi di luar Ramadan bila seperti itu, insya Allah jawabannya ala bola, apa-apa, akan dan begitu insya Allah. Namun demikian, mudah-mudahan walaupun kita secara syar'i yang dianggap secara hakiki dianggap tidak puasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya para jemaah mengkaji yang saya muliakan, melanjutkan kajian kita sebelumnya karena sudah beberapa kali ini kita lewatkan, maka hari ini akan kita lanjutkan sampai di babnya sebelumnya tentang derajat manusia, ya, derajat hak-hak manusia di dalam sesama hambanya. Jadi hak hamba derajatnya itu ada 3. Ada derajat malaikat, ada derajat hewan. Yang ketiga ada derajat kalajengking, ular dan lain-lain yang berbahaya. Diusahakan kalau bisa jadilah kita derajat malaikat. Hindari derajat hewan, apalagi derajat ular-ular dan kalajengking dan lain-lain yang membahayakan. Nah, lanjutannya yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, fa in radi talinafsika maqala menrido sira mari awak sira an nuzula ing manggon min a'la illiyin, saking luwih luhure pira-pira kang luhur, fala tarba moko aja rido sira laha mari nafsu bil hawa kelawan hawa nafsu ila asfali sabilin maring luwih asore pira-pira kang asor. Jadi kalau ingin jadi orang yang menempati tempat yang tinggi, maka jangan ikuti perbuatan orang-orang rendah, orang-orang yang hina. Jangan ikuti hawa nafsu. Kalau kita bisa mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang-orang tinggi, orang-orang atas, maka jangan ikuti hawa nafsu.
Kalau kita bisa mengikuti perbuatan orang-orang terhormat, orang-orang yang selamat, fala'allaka tanju, maka mudah-mudahan Anda selamat. Malfa'allaka muka-muka mandar-mandar siro tanju iku selamat siro kafafan secukupnya lalaka ora manfaat maring siro wala alaika dan ora melarat kata siro. Ini insya Allah kita akan selamat apabila mengikuti kelakuan orang-orang terhormat. Kalau kita ingin enak, ingin selamat, ingin seperti orang-orang terhormat, orang-orang hebat, maka tiru kelakuan orang-orang hebat, orang-orang terhormat. Kalau kita bercita-cita ingin selamat, ingin hebat, ingin selamat, ingin kaya, ingin posisi hidup yang bagus, tapi jalur atau jalan yang kita tempuh tidak mengikuti jalur atau jalannya orang-orang hebat, mustahil akan terjadi. Maka ikutilah orang-orang yang sukses. Lihat bagaimana perbuatan orang sukses itu, bagaimana orang-orang terhormat itu bisa berhasil. Lihat apa pekerjaannya, tiru oleh kita, insya Allah kita akan menjadi orang terhormat juga. Mungkin sering berjaya, insya Allah sering berjaya. Mungkin sering coba, insya Allah lakukan robot coba ya. Fa'alaika maka wajib ingatan siro fi bayadi naharika ing dalem padangi rino siro, ing dalem putih rino siro, alla tastagilah ingin to ora ketumpul siro, ora repot siro, illa angin bima yang kelawan manfaat, kelawan kang manfaat koma kai siro fi ma'adikah ing dalem urip akhirat siro, au ma'asyikah utawa urip dunya siro, alladikang la tastawini ora sunuki siro anin isti'anati saking jaluk tulung bi kelawan ma'as ala ma'adikah ing atase urip akhirat siro. Jadi kalau kita ingin selamat maka ini syaratnya jangan sibuk, jangan repot dengan kecuali dengan hal-hal yang bermanfaat kepada kita. Jangan kerjakan untuk kita hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini. Fa'in ajasta mengkolamun apes siro anil kia bihak kidinika saking jumenengaken kelawan hak agama siro ma'am kola ketinna sisertani campur menungso bergaul kali menungso wa kunta lan kono siro la taslamu iku ora selamat siro fal uzlaka mufal uzlatu moko ta uzlak ijen dewian aula iku luwih utama. Begini, kalau kita tidak bisa melaksanakan, menegakkan perkara agama dengan berkumpul dan bergaul, bercampur dengan orang lain, maka Anda berkumpul dengan orang lain jadi tidak selamat, tidak bagus, maka menyendiri lebih baik daripada berkumpul tapi mencelakakan. Maaf, biasa nah orang melalong bolong, ada boleh ujung-ujungnya larinya mesti ke rasan-rasan. Rasan-rasan mesti negatifnya orang. Nah, padahal rasan-rasan ini riba. Ini menguntungkan orang yang dirasani, sedangkan kita pasti merugi. Kenapa? Dosa-dosa mereka, yang kebaikan dosa-dosa mereka akan kita ambil. Kalau dosa mereka sudah habis dengan kita riba merasani orang lain, maka kebaikan kita akan diberikan kepada orang lain. Oleh karenanya mari ya, kita tidak usah banyak bergaul dengan orang, berkumpul dengan orang. Kalau dengan kumpulnya itu justru menjadikan celaka. Fa'alaika biha muqaratab masyiro biha kelawan muqaratab. Nah kalau sudah fa'alaika muqaratab masyiro biha kelawan masyiro fafiha muqaiku ing dalem istilah an-najat itu tali selamat wassalamatan an-najat itu selamat wassalamatan terkese selamat.
Maka dengan uzlah insya Allah, dengan menyendiri kita insya Allah akan lebih selamat. Lebih Ramadan ini daripada banyak bicara dengan orang, lebih baik banyak bicara dengan Allah. Barangkali karena ada kesibukan yang ada tamu, ada acara, maka untuk sementara dari sini pada tinggal sedikit. Apalagi Pak ya? Oke ya, kita lanjutkan tinggal sedikit. Fa in kanatil wasawisu bil uzlati mukalamun ono apa waswas, kadang keraguan, membingungkan, bil uzlatil uzlah, dewian, menyendiri, menjauh dari kerumunan orang. Jadi buka kang kekal nari pokoknya kain siro ilama ing perkara layar go kang ora ridho Allah subhanahu wa ta'ala walam takdir lan ora mampu siro ora kuasa siro ala qomtiha ing atase ngalahaken waswas biwadhaifil ibadat kelawan pira-pira kewajiban ibadat. Maka bagaimana? Fa'alaikah mengkonektapno siro bin naumi kelawan turu. Kalau uzlahnya itu tidak bisa menyelamatkan kamu, menyelamatkan kita tidak mampu mengalahkan waswas itu dengan ibadah itu, maka ya, kalau kita tidak selamat dengan kewaswasan itu, maka tidurlah. Naum so'in ibadah. Tidurnya orang berpuasa menjadi ibadah. Ini tidurnya saja beribadah. Yang dianggap ibadah di sini tidur itu apabila sekiranya kalau bangun berbuat dosa, maka tidurnya menjadi ibadah. Kalau bangunnya bisa berbuat baik, maka lebih baik bangun daripada tidur. Bahwa mengkau-utawi turu ahsanu iku luwih bagus ahwalika. Luwih bagusi ahwalika pira-pira tingkah sira wa ahwalina lan pira-pira tingkah kita ida adesna takalani apes kita anil wani mati saking rampasan rodina ridho kita bisa selamat kelawan selamat fil hazimat dan kemenangan. Jadi tidur itu lebih baik daripada kita bangun tapi bangun kita tidak membawa kebaikan. Fa'afis sabiha liman salamatu dinihi fi ta'til hayatihi. Maka jadi inalah menjadi ino siro bihaliman kelawan tingkai wong salamatu dini kang utawi salamatu dini agamane wong fi ta'til hayatihi ing ngosomaken uripe man idin naum orang sak ruhuni turu ahul mautis iku dulure mati. Jadi tidur itu saudaranya mati. Kenapa? Kalau mati tidak bisa merasakan apa-apa, tidur pun juga tidak merasakan apa-apa. Mati tidak mendengar apa-apa, maka tidur pun juga tidur tidak mendengar apa-apa, maka mati pun juga tidak mendengar apa-apa. Sama, dibalik dibolak-balik sama. Wa huwa utawi maut taktilul hayati iku ngosoaken urip wal tihakun lan nyerupani bil jamadati kelawan barang-barang mati. Jadi mati itu adalah mengkosongkan kehidupan. Hidup kita menjadi hampa, tidak punya arti apa-apa. Wal tihakun dan kita menyerupai barang-barang mati. Jadi orang tidur itu adalah yang tidak punya tidak ada hasilnya apa-apa. Hanya dapat maaf dan yang betul oleh bila melolong awal liber dia dan kita tak ubahnya sama dengan menyerupai barang-barang mati. Oleh karenanya mari isi utamanya Ramadan kita lebih-lebih nanti di 10 hari yang terakhir kita tingkatkan semangat kita untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Ingat orang yang dekat pasti kalau ada pembagian ada sesuatu pasti diprioritaskan. Dekat dengan Allah prioritaskan. Dekat dengan pimpinan, maka kalau ada apa-apa dari pimpinan pasti orang yang dekat akan mendapat porsi atau mendapat bagian yang lebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. Mudah-mudahan kajian kita hari ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.